diubah menjadi diatur dalam gitu. Ada 19 pasal tuh. Ada pasal yang 156 yang kata paling banyaknya dihapus soal pesangon. Karena dulu paling sedikit diubah menjadi paling banyak, setelah diproteskan lalu kemudian kata paling banyaknya dihapus. Apalagi ada pasal 88 yang dulu syaratnya 5 ayat itu menjadi 8 ayat. Ada 905 ya, perda dicabut oleh presiden lalu kemudian dihilangkan, mengatakan perda yang tidak mendapatkan register. Padahal itu beda-beda banget tuh. Jadi ini yang saya mau bilang, praktik legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan menurut saya. Ya, saya udah tuliskan di hari ini di harian, salah satu harian nasional. Saya sampaikan bahwa nggak bisa seperti ini. Yang namanya persetujuan, pembahasan dan persetujuan itu final. Nggak bisa diubah lagi. Bahkan kalau titik koma saja nggak boleh sebenarnya. Karena beda kita dengan Amerika. Kalau Amerika itu tahapan yang paling menentukan itu di pengesahan. Karena memang presiden akan tanda tangan tuh. Ya? Bukan di pembahasan. Kalau kita, sistem presidensil kita, tahap paling penting itu adalah di pembahasan dan persetujuan. Setelah persetujuan tidak boleh lagi ada perubahan. Kalau dikatakan masih ada perbaikan-perbaikan, itu kelirunya. Harusnya diselesaikan di awal untuk kemudian disiapkan dikirim ke presiden. Waktu 7 hari itu bukanlah substansi. Waktu 7 hari itu format. Silahkan baca penjelasan pasal 72 Undang-Undang 12 2011 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 15 2019. Jadi menurut saya ugal-ugalan dan hasilnya memang ugal-ugalan. Ya, banyak sekali kalau kita baca, saya akan tertawa kecil-kecil gitu. Maksudnya pantesan ya dibuatnya itu sangat terburu-buru. Saya contoh misalnya sederhana. Sanksi pidana dengan administrasi itu berantakan dalam undang-undang ini. Ada yang ancamannya administrasi, dikatakan akan dikena ancaman administrasi, tapi pasal pidananya nggak dihilangin. Di bawahnya masih ada tuh, dia bisa diancam pidana dan denda. Gitu. Padahal di atas dikatakan administrasi. Ada lagi misalnya pidana kumulatif ya, jadi di ayat pasal 70 kalau tidak salah, di ayat sebelumnya mengatakan kalau tindakan pidana itu menyebabkan orang menderita kerugian apa gitu, itu bisa dipidana penjara dan denda, jadi kumulasi. Tapi di bawahnya ditulis, ini mati loh, mengakibatkan kematian itu pidana penjara atau denda. Atau denda. Jadi kalau baca itu kita ngakak-ngakak sendiri kok di sini di atasnya seakan-akan membuat orang rugi itu diakumulasi tuh pidana penjara dan denda dua-duanya dikenain, tapi begitu mengakibatkan mati itu disuruh pilih atau di situ. Ya jadi ada banyak sekali kalau kita baca kita ketawa-ketawa sendiri tuh. Jadi orang yang paham barangkali ilmu hukum pasti akan belum lagi dampak pidana yang tidak sebanding. Ini penting kalau kita baca baik-baik ya. Dalam perizinan ya mengakibatkan mati itu diancam 1 tahun. Dalam wilayah lingkungan maksud saya. Tapi di perikanan itu ancamannya 6 tahun. Ini bukti bahwa apa? Logika itu tidak diperbaiki dengan detail ketika menyusun undang-undang ini. Kan harusnya logis tuh. Ya kalau memang ancamannya berapa tahun untuk mati ya harusnya dia relatif dibuat mirip lah. Kok bisa tiba-tiba kalau lingkungannya 1 tahun, kalau perikanannya 6 tahun? Orang pasti bilang nggak logis itu. Bagaimana mungkin? Ini panjang banget nih kalau saya mau sampaikan betapa isi aturannya tidak logis. Apalagi misalnya, coba buka soal administrasi pemerintahan. Ya, yang namanya diskresi kemudian dihapus. Dihilangkan pasal soal tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Which is saya setuju. Tanda sampai situ. Tapi ketika tidak dikualifikasi peraturan perundang-undangan apa yang boleh dilanggar, dengan seketika semua boleh dilanggar dong. Dengan atas nama diskresi. Semua menteri berarti bisa melanggar aturan di atasnya. Karena nggak ada batasan. Ya. Dan kalau kita buka ngerujuk ke Undang-Undang 30 2014, untuk melanggar diskresi sederhana sekali, cuma lapor atasan. Pertanyaannya kalau menteri atasannya siapa? Atau kalau presiden atasannya siapa? Dia nggak perlu ngelapor-lapor lagi. Dia bisa melakukan pelanggaran apa, kapanpun. Nah poin saya adalah
undang-undang ini dibuat ugal-ugalan, substansinya banyak yang tidak sinkron. Walaupun memang ada yang baik barangkali. Ya terus terang pasti ada yang baik ya. Tapi dibuat secara tidak sinkron dan ini harus diselamatkan. Saya bayangkan presiden harusnya mengeluarkan perpu. Harusnya mengeluarkan perpu. Taruhlah presiden takut betul sesuatu tidak bisa terjadi sehingga tidak bisa membatalkan. Setidak-tidaknya penundaan. Tundalah 2 tahun, lalu selesaikan, perbaiki substansinya, revisi baik-baik, minta aspirasi, partisipasi publik, semua yang wajib-wajib itu menjadi penting. Karena begini Bang Karni ya, saya harus sampaikan ini detail. Enggak zamannya lagi ya mendidik publik itu dengan jargon dan mistifikasi. Pokoknya kami pasti berlaku yang terbaik. Jangan khawatir, kami nggak mungkin mau menyakiti rakyat. Nggak bisa seperti itu. Semua orang makin cerdas. Orang baca tuh. Orang tahu yang namanya permainan oligarki. Orang tahu yang namanya undang-undang ini dibuat dengan konflik kepentingan. Laporan teman-teman, ada Jatam, ada Origa dan lain-lain sebagainya. Sebagian satgas pembentuk Omnibus Law itu terafiliasi ke perusahaan-perusahaan tertentu. Orang semua baca itu dan orang paham. Jadi nggak bisa lagi dibilang sadarlah, nggak apa-apa, pokoknya kami akan berbuat baik. Yakinlah negara. Nggak bisa. Prinsip fikihnya ini saya diajarin Prof. Mahfud tuh, prinsip fikihnya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Gimana bisa orang dihilangkan keraguannya, dipaksa meyakini kalau ada keraguan. Kalau ada keraguan, mana mungkin orang bisa yakin. Yakin itu kalau keraguan tidak ada. Ini gimana caranya menjawab publik itu dengan jargon, dengan mistifikasi. Yang dibutuhkan apa? Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, itu yang dibutuhkan untuk menjawab itu. Siapa yang bilang begitu? Konsep good governance. Konsep-konsep yang seharusnya jauh lebih dipahami menurut saya. Karena itu kewajiban buat pembentuk undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi poin yang saya mau bilang bahwa secara undang-undang Omnibus Law sudahlah ya. Kita harusnya memberikan perbaikan yang besar dan saya berharap betul presiden mau melakukan itu. Karena prosesnya terlalu, kenapa tidak ke MK, nanti perdebatannya bisa beda lagi ya. Karena saya ke MK itu seakan-akan membiarkan mereka boleh ugal-ugalan segala-ugalannya, toh nanti silahkan MK yang cuci piring. Menurut saya kayaknya tidak fair gitu. Dunia ini tidak fair betul. Jadi pemerintah dan DPR boleh ugal-ugalan, lalu kemudian seakan-akan kalau ada problem silahkan ke cuci piring nanti di Mahkamah Konstitusi. Saya membayangkan itu menghilangkan tanggung jawab pemerintah dan negara dalam hal itu. Nah, yang kedua Bang Karni, saya mau bahas soal evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf. Yang pertama saya mau bicara soal ini penegakan hukum. Satu yang paling harus dicamkan sebenarnya adalah kaitan soal bagaimana politik hukum negara dalam kaitan pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan lain-lain sebagainya. Dan saya pikir saya nulis di sebuah harian sekitar 2 tahun yang lalu waktu 4 tahun Jokowi JK dan setahun yang lalu ketika akhir masa pemerintahan Jokowi dan akhirnya sekarang, menurut saya jauh ya, melangkah berderap ke arah yang keliru menurut saya. Saya ngelihatnya begitu. Kenapa? Karena ini praktik yang berulang dan dilakukan berkali-kali. Ya. Kalau kita bicara soal investasi dan lain-lain sebagainya, kita bicara soal pemberantasan korupsi sebenarnya. Dan pelaku yang sama itulah yang membunuh Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK dengan segala hormat menurut saya hampir kita nyatakan in memoriam KPK gitu. Karena udah lewat nih. Ya, KPK nyaris tidak banyak lagi melakukan hal-hal luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang mau bertepuk tangan di situ. Tapi yang jelas KPK sekarang ya sibuk soalannya dengan mobil mewahnya gitu.
ya, mobil yang akan dibagikan kepada komisioner dan lain-lain sebagainya. Dia sibuknya di situ sekarang, belum lagi ada yang sibuk karena helikopternya dan lain-lain sebagainya. Menurut saya tidak lagi sibuk dalam konsep pemberantasan korupsi yang kita bayangkan, tapi kemudian berjalan tertatih di wilayah pemberantasan korupsi, dan pelakunya kurang lebih sama sebenarnya, ya, dengan omnibus law ini sendiri. Nah, apalagi saya melihat pemerintahan Jokowi Ma'ruf juga mengalami pergeseran. Ya. Apa alasannya saya nggak tahu, mungkin ini yang bisa kita bincangkan. Awalnya kalau kita lihat di program-program dan apa yang disampaikan oleh Jokowi dan Ma'ruf, itu adalah akan membentuk, ya, jadi gini, di wilayah tumpang tindih itu dia akan membentuk yang namanya Badan Regulasi Nasional. Dan bukan apa-apa, itu badan sudah dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang 15 2019. Saking seriusnya waktu itu, janjinya akan melakukan membentuk Badan Regulasi Nasional yang akan menyelesaikan itu semua. Tapi ternyata kalau kita buka Undang-Undang Omnibus dan apa yang dilakukan Undang-Undang Omnibus itu jauh dari konsep itu. Kenapa? Karena dia terabas semua, lalu kemudian terjadi kegemukan sebenarnya. Kenapa terjadi kegemukan? Silahkan baca undang-undang ini. Dari 470-an peraturan lebih lanjut, pemerintah kan mencanangkan sekitar 36 PP dan sekitar 4 atau 5 perpres. Itulah. Tapi itu membengkakkan yang namanya. Karena itu hampir 10% dari jumlah PP yang ada sekarang. Itu nambah besar. Belum lagi dengan praktik 470 itu mau disatukan menjadi beberapa PP, karena mengubah kata dalam dengan itu, yang barangkali orang mahasiswa Fakultas Hukum akan paham dengan detail tuh. Apa implikasi mengubah dalam dengan, kalau dalam berarti ya bisa digabung dalam PP lain, kalau dengan berarti harus PP tersendiri. Tapi dengan begitu saya bayangkan PP-nya akan gemuk-gemuk. Dan ya wallahualam, saya bukan meragukan kapasitas, tapi bisa jadi akan dibangun kayak Bandung Bondowoso tuh, ya, dikejar tuh. Bahwa dikatakan nanti diperbaiki oleh PP, saya tidak habis pikir bagaimana mungkin PP memperbaiki konsep undang-undang. Itu menyalahi pelajaran hukum yang saya pahami, yang diajarkan Prof. Mahfud juga gitu. Politik hukum yang jenis ketiga itu adalah soal implementasi tuh. Bagaimana memastikan konsep undang-undang itu bisa terimplementasi, dan salah satunya pasti adalah konsepnya PP. Dan konsep implementasi itu tentu nggak boleh berlawanan dengan yang di atas. Gitu. Gimana logikanya kalau kemudian mengatakan berlawanan dengan yang di atas? Nah, apalagi saya ngelihat lagi misalnya soal gemuknya regulasi itu. Ya, dikatakan kita menghindari gemuk regulasi, tapi kemudian dengan ini mengantar gemuknya regulasi, lalu kemudian seakan-akan hanya PP dan perpres itu saja. Keliru, coba baca baik-baik pasal lain dalam undang-undang ini. Ada pasal 181 kalau tidak salah. Yang kemudian memerintahkan kepada memerintahkan kepada Menkumham untuk melakukan semua penyesuaian aturan perundang-undangan, ya, terhadap undang-undang ini, dan memerintahkan kepada Dagri untuk melakukan semua penyesuaian perda terhadap undang-undang ini. Itu kerjaan besar. Itu bukan kerjaan kecil. Ya, jadi saya bilang banyak yang harus dibahas, betul-betul banyak. Nah, Bang Karni, saya mau menambahkan satu hal soal soal ini. Soal konsep, ada konsep yang disebut dengan the curse of second term. Kutukan periode kedua. Ya. Kalau kita baca beberapa cerita atau literatur dalam konsep presidensil di Amerika, ada namanya kutukan periode kedua gitu. Sangat jarang presiden di Amerika di second periodnya itu berhasil. Penyebabnya bisa banyak, ya. Ada buku yang mengatakan itu karena dikutuk oleh presiden sebelumnya, ada banyak tuh pokoknya cerita-ceritanya. Tapi salah satu yang menarik mengatakan apa? Karena pemerintah mengalami disorientasi. Dan menurut saya dengan segala catatan kita semua rakyat ini wajib untuk mengingatkan presiden bahwa sebentar lagi paling di 2022 pemerintahan udah terfragmentasi.
Semua pasti sibuk menyalakan mesin untuk merebut kekuasaan 2024. Siapapun itu. Ya, mau yang sekarang sedang bermesra-mesra dengan presiden maupun yang sedang oposisi, semua siap-siap menyalakan itu. Dan itu salah satu faktor yang membuat kegagalan second period itu menjadi tinggi. Second period gagal ini kalau di Amerika ukurannya sederhana. Misalnya adalah jumlah dukungan kepada presiden atau kepada partai presiden itu menurun drastis di second period. Itu kelihatan. Nah, saya nggak tahu kenapa pada titik ini Presiden Jokowi itu menurut saya masih disorientasi. Ya, menurut saya masih disorientasi. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan kepentingan-kepentingan politik dibanding kemudian kepentingan publik secara langsung. Saya akui undang-undang ini misalnya ada kepentingan publiknya bisa jadi iya. Tapi bahwa ada besar kemungkinan boncengan oligarki dan kepentingan-kepentingan politik belakangnya, ya iya. Dan harusnya untuk menjawab itu kan dengan transparansi dan akuntabel, bukan dengan janji-janji, bukan kata-kata kosong gitu. Maksud saya adalah harusnya presiden sudah mulai berpikir untuk segera kembali ke masyarakatnya itu, ke rakyatnya itu, nikahi kembali rakyat. Kenapa? Karena di kasus undang-undang KPK kelihatan presiden akhirnya lebih mengikuti partai politik ya dibanding mengikuti publik. Dulu ada beberapa orang meninggal loh waktu itu, demo besar. Saya selalu berdoa mudah-mudahan demo kali ini tidak ada lagi yang meninggal. Ya. Karena harga nyawa itu tinggi sekali. Harga nyawa itu menurut saya tinggi sekali. Jadi jangan kemudian disederhanakan bahwa harusnya kalau mendengarkan, kalau tadi jargonnya adalah presiden mendengarkan, bayangan saya di undang-undang KPK harusnya dia mendengarkan. Bayangan saya di undang-undang Omnibus ini dia mendengarkan. Nah, saya nggak tahu ya apa yang akan dilakukan oleh presiden. Tapi makna saya secara sederhana untuk mensum up apa yang saya ingin sampaikan, undang Omnibus itu menunjukkan ugal-ugalan ya dan menyebalkan menurut saya, dan karenanya memang harus ada tindakan nih untuk memperbaikinya. Plus, masih ada 4 tahun tersisa di mana Presiden Jokowi barangkali harus kembali ke orientasinya ya, orientasinya untuk menikahi publik dengan janji-janji yang mengatakan bahwa dia tidak punya beban masa lalu, tidak punya tekanan politik, dan karenanya dia akan bekerja untuk rakyat. Makasih Bang Karni. Baik, semakin banyak peraturan memang semakin jauh keadilan, kata Cicero. Sekarang Sujiwo Tejo. Gimana Pak Karni? Dari penerawangan bagaimana Anda melihat? Saya tadi melihat Zainal banyak kontradiksinya, selalu menyebut Pak Mahfud itu sebagai guru, tapi ngeritik Omnibus Law. Berarti kan Omnibus Law bagus kan, soalnya ada Pak Mahfud kan di situ, masa bisa jelek gitu loh. Itu aja sih kontradiksinya. Masa ada Mahfud MD terus lahir undang-undang kayak gini gitu, nggak mungkin kan gitu loh. Itu aja sih. Beliau saksi nikah anak saya juga gitu, nggak mungkin gitu loh. Makanya, lu saksi nikah anak saya masa bikin undang-undang, masa membiarkan gitu. Gimana sih kamu ini gitu loh. Kontradiksi. Iya bener Pak Gani. Dari tadi guru saya, tapi ngeritik. Nggak mungkin Pak Mahfud membiarkan DPR. Pak Mahfud politisi, umatnya banyak di pesantren. Pasti punya daya tekan ke DPR. Jadi saya percaya sama Omnibus Law. Actingnya gitu loh. Iya, iya. Memperbaiki sandiwara. Cuman begini loh, saya ini awam, saya dengar Jenderal ngomong, Gatot bener, saya dengar Pak Muldoko ngomong bener, saya dengar Bang Rizal ngomong bener juga gitu loh. Kayaknya Pak kan yang diperlukan ke depan itu, penguasa itu ngomong aja tapi bikin saya percaya pada penguasa. Saya takutnya sekarang penguasa sekarang, sorry Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud ngomong bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, rakyat pun udah gak percaya. Itu yang saya takut. Padahal di dalam kebudayaan Jawa, rasa itu tertinggi Pak. Kalau kata Mangkunegoro, sembah dihin rogo, jiwa cipto, rasa. Cipta itu rogo, urutannya ya. Rogo, jiwa, Sujiwo Tejo ini masih cipto, atasnya lagi roso. Pak Bahlil, boleh pakai undang-undang ini bagus atau apa ya, saya mendengar dari Pak Sofyan Jalil juga,
Bahwa ada tumpang tindih di sebelumnya, iya juga sih. Dari Pak Luhut juga. Bener juga sih. Mungkin Omnibus Law ini bagus. Tapi mungkin pemerintah, bukan pemerintah, saya nggak suka kata pemerintah. Govern itu kan mengatur, bukan memerintah. Pemerintah itu tukang perintah itu. Harusnya pamong kan, bukan pangreh. Kalau pangreh itu tukang perintah, pemerintah, pamong, praja yang benar. Jadi tantangan saya gini, karena di waktu dekat ini Pak Karni, kita berhadapan dengan vaksin. Saya duga tidak percaya orang. Faktor tidak percaya itu banyak, antara lain karena kroni dan keluarga maju semua. Walaupun saya ngomong di Pak Mahfud, ya gimana di Tejo ini sudah nggak melanggar hukum, ya memang nggak melanggar hukum, tapi secara etika bagaimana? Orang jadi hilang kepercayaan. Saya boleh tanya ke Pak Muldoko nggak? Pak Karni? Ya boleh aja. Jadi, waktu zaman dulu itu, anak-anak atau menantu presiden itu yang jadi tentara, tolong jawab jujur. Karena saya banyak mendengar di lapangan, teman saya banyak loh Pak, saya presiden Jan Jugers. Bener nggak sih ditempur di Timur-Timur, di Aceh, dapat pengawalan khusus? Saya nanya dulu itu. Pastilah dapat. Setiap penugasan pasti memberikan pengalaman pada seseorang. Itu pasti. Kalau pasukannya itu anaknya presiden gitu loh maksud saya. Jadi dikawal khusus. Oh, Ya kan? pengawalan maksudnya? Iya kawalan khusus. Jadi di Timur-Timur. kira pengalaman. Ya, pengawalan. Kebetulan saya tidak melihat langsung ya. Kita berbeda sektor begitu. Dalam operasi itu. Nggak menyaksikan langsung. Enggak menyaksikan langsung. Pak Gatot menyaksikan? Sorry. Ya apakah seorang anak presiden Atau mantu. atau mantu di medan perang dia juga dikawal khusus? Pertanyaannya itu. Jadi kalau saya sebagai Panglima TNI, ya itu adalah tugas saya untuk mengamankan presiden dan keluarganya. Itu saja Bung Kardi. Baik. Oke, kalau bukan atas permintaan presiden, berarti benar nggak Pak Doni? Artinya gini, saya cuma mau jangan-jangan seluruh presiden, bukan cuma Pak Jokowi, itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah soal anak sama menantu. Jangan-jangan, karena saya sendiri begitu Pak Karni. Pak Karni sendiri juga begitu ke anak atau ke menantu. Saya itu Pak Karni, waktu anak saya TK, saya ngiringi lomba di Jakarta Selatan. Lagunya itu loh, saya ngiringi pakai gitar, lomba anak-anak, masih kecil. Lagunya gini Pak. Kalau bila ku sekolah nanti, aku berangkat sendiri. Berjalan berhati-hati di tepi sebelah kiri. Kalah Pak. Saya itu hati kayak mending saya yang kalah Pak. Saya waktu SMA itu sering ikut lomba kalah, nggak apa-apa. Waktu itu saya nangis. Artinya saya cuma mau ngomong ke Pak Muldoko, ke Pak Doni, ke Pak Jenderal Gatot bahwa cerita Jenderal mau bahwa anaknya mau anjing itu mati di Korea itu omong kosong. Gak mungkin Jenderal mau tega, anaknya pergi perang. Cerita bahwa Ratu Kalingga di Jawa itu, Ratu Sima yang patungnya ada di Jepara, memotong anaknya sendiri, tangan anaknya sendiri karena berbuat kriminal. Kita bilang itu gombal, itu bohong. Karena kita ternyata gak bisa kalau ke anak sendiri. Kenapa saya nggak bisa keras Pak Mahfud? Sebetulnya waktu saya bilang ke Pak Mahfud di Jogja itu, kenapa waktu itu loh, waktu buat pendaftaran, kenapa kok yang sana nggak mundur, yang Solo sama Medan, dan bukan cuma Pak Jokowi, semua banyak. Sebetulnya saya cuma kalau saya jadi presiden, saya juga nggak, aku mau anak saya maju Pak. Tapi ini akan mengurangi kepercayaan orang. Sebentar lagi vaksin masuk dan kalau misalkan cuma 20 juta vaksin akan rebutan vaksin dan kalau misalkan para ahli sekarang pandemi ngomong vaksin itu belum terbukti karena belum ikut uji yang ketiga, orang menolak divaksinasi gimana keadaan Pak Doni? Dan kalau pemerintah ngomong aman gak dipercaya. Sebentar lagi Pak.
Kalau saya pribadi, Pak, udahlah nggak usah nurutin WHO. WHO belum setuju, nggak apa-apa, nggak ada vaksin. Ini sudah darurat. Tapi asal pemimpin, arek-arek rakyat macam-macam gue, ayo vaksin, nurut. Karena percaya. Seperti waktu zaman rezim Tokugawa menjelang restorasi Meiji, kita stop impor, kita lapar bersama, percaya, nahan. The problem sekarang kepercayaan itu, Pak. Gimana ya? Kalau soal Omnibus Law, Pak Bahlil, Pak Supratman, saya serahkan kepada nasib. Kenapa kok saya happy aja? Nanti kalau mereka betul investasi di sini dan kebetulan undang-undang itu memang jelek, produknya nggak akan ada yang beli. Percaya deh. Milenial itu kelihatannya aja Pak Karni cuek. Tapi begitu mereka bikin trending di sosial, kalau milenial, produk ini nggak ramah lingkungan, nggak ada yang beli, Pak. Banyak konglomerat teman saya yang berjanji nggak akan melanjutkan sawit, nggak akan melanjutkan batu bara, karena diingatkan oleh anak SMA-nya. Nggak saya sebut namanya di sini. Teman saya yang tugasnya lingkungan sekarang ceramahnya ke SMA-SMA, Pak. Dengan asumsi dia yang akan mempengaruhi bapaknya. Pak Karni boleh. Anak saya itu kalau saya perokok berat, tapi anak saya kalau saya minta beli rokok nggak pernah mau. Saya nggak marah, takut sama anak-anak, Pak. Nah, saya tenang aja, Omnibus Law ini oke, silakan jalan. Toh kalau memang jelek, nggak akan ada yang beli. Nanti milenial akan bikin trending topik dunia. Gitu, Pak. Pak Pelatih yang akan memblokir. Yang punya saya jangan diblokir deh, Pak. Karena satu, jadi ya. Ya saya setuju, tapi kalau nanti diblokir, Pak, yang tanpa nama itu blokir duluan, Pak, gitu loh. Karena itu yang bikin Lebih banyak bikin hoax. itu yang bikin hoax soal Pak Karni, soal. Tapi saya Pak mengucapkan selamat ya Pak Gabriel Mahal, Pak Karni hidup lagi. Kan dalam Bhagavad Gita itu, engkau adalah apa yang kamu lakukan. Gabriel ada tapi nggak melakukan yang seharusnya dilakukan, Gabriel nggak ada. Pak Karni ada minggu lalu tapi nggak ada ILC, berarti sebelumnya sudah mati waktu itu. Sekarang hidup lagi. Ya. Oke, saya kira Itu udah offside. Enggak. Loh, coba kenapa jelasin ke saya, kenapa minggu kemarin nggak ada? Apa? Udah saya jawab. Enggak, sekarang di depan saya. Iya, saya udah jawab secara terbuka di depan umum. Iya, ditelepon siapa gitu. Loh, tidak. Ditelepon siapa gitu loh. Loh, namanya saya baca lagi jawaban saya kemarin. Oke, Pak, endingnya boleh saya tambahin? Tambahin. Buku yang menarik dari saya, Pak Muldoko, adalah masih buku lama, ekspor paling mematikan dari Amerika, William Blum yang nulis. Yaitu apa? Demokrasi. Sudahlah, jujur lah, Pak. Saya demokrasi itu juga suka, tapi ada batas-batas tertentu yang harus otoriter. Itu kalau saya, Pak. Karena dalam keadaan darurat, nggak bisa orang diajak musyawarah. Masa dalam keadaan genting orang diajak musyawarah satu sama dengan berapa? Kalau sudah secara real harus ada Omnibus Law, ya udah keluarin kalau menurut saya. Kalau memang akan membantu yang antri 32 juta kata, oke keluarin. Nanti saya bantuin ngomong sebagai dalang. Kita itu kan cuma ikut-ikutan aja demokrasi ini. Gimana bisa demokrasi itu dasarnya benarnya orang banyak. Ini benar yang paling rendah menurut Al-Ghazali. Ada benarnya sendiri, benarnya orang banyak, benar yang sejati. Benar yang sejati nggak perlu, tapi berikan kepercayaan. Masalahnya sekarang nggak bisa percaya, Pak. Soalnya banyak pejabat yang kaya gitu. Oke. Terima kasih, yuk. Saya kutipkan untuk kata-kata Anda itu. Esensi dari pemerintah yang baik adalah kepercayaan rakyat. Kathleen Sibelius, politisi Amerika. Kita lihat sejenak.